Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Dan gue pengen kalian perhatiin foto ini baik-baik. Coba deh kalian lihat foto Spider-Man ini. Ini lagi syuting, fotonya baru banget. Pertanyaan gue, itu siapa anjir? Ada yang tahu nggak sih dia ini siapa namanya? Karena gue baru pertama kali ngeliat nih. Karena setahu gue pemeran Spider-Man terakhir itu ada di Andrew Garfield ya. Setelah itu nggak tahu siapa lagi. Nah tiba-tiba kemarin muncul di timeline gue banyak banget foto Spider-Man terbaru yang gue nggak kenal siapa namanya. Kalau ada yang tahu siapa namanya silahkan komen di bawah. Karena gue sebagai fans Marvel aja gue nggak tahu sama sekali loh. Tapi ya udahlah ya, hari ini gue nggak pengen bahas aktor nggak terkenal itu. No offense buat fansnya ya. Hari ini gue pengen bahas mainan yang udah keluar juga. Keren kan? Padahal kostumnya baru banget di reveal beberapa hari lalu, tapi gue udah punya mainannya. Karena emang nyatanya kostum yang lagi bocor di internet itu sebenarnya mainannya udah rilis dari setahun lalu. Karena emang ini juga dipakai di endingnya No Way Home. Karena emang nanti di Spider-Man Brand New Day, Spider-Man terbaru, dia bakalan pakai kostum yang sama juga. Nah makanya untuk kita bisa ngelihat detail-detail dari kostum terbarunya, langsung aja kita bahas mainannya guys. Dan pertama-tama kita bahas dulu dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Ya boxnya kayak box Hot Toys pada umumnya sih, kotak begini aja. Dan lu bisa lihat di bagian depannya udah ada Spider-Man yang terbaru kostumnya. Dan ini gagah banget, keren banget posenya ya. Dan di bawahnya ada logo dari Spider-Man No Way Home. Dan kalau lu ngeh juga ini kayak ada portal-portal Doctor Strange gitu. Keren banget desainnya. Jadi ada portal-portalnya gitu. Terus di bagian sampingnya juga ada tangannya Dr. Octopus. Di bagian atas lu bisa lihat nama mainannya Spider-Man. Dan di bagian bawahnya ada Spider-Man No Way Home. Dan udah sisanya cuma tulisan yang kalian juga bakalan baca. Kalian beli aja kagak, apalagi baca. Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka sama-sama. Kita lihat kayak gimana mainannya. Oke. Box dalamnya pun juga keren karena ini tuh ada semacam retakan-retakan universe-nya gitu. Dan ini merujuk sama cerita No Way Home yang dimana ceritanya Doctor Strange dan juga Spider-Man nggak sengaja bikin retakan di universe-nya. Sehingga musuh-musuh dari universe lain pada muncul kan. Tapi sekali lagi itu tidak penting. Yang penting itu kita akan membahas mainannya hari ini. Langsung aja kita buki. Cikungunyi amping piu. Oh my god. Coy, ini dia penampakan Spider-Man-nya coy. Oh my god. Ini sih mirip ya sama yang lagi ke-spill di internet sekarang kostumnya. Bener-bener merah biru klasik kayak begini, nggak ada tambahan-tambahan item-item gitu. Jadi sejujurnya gue suka banget sih karena ini back to basic lagi kayak Spider-Man yang kita kenal di komik dan juga kartunnya. Dan selain kita mendapatkan kepala Spider-Man-nya ini, kita juga bisa ganti kepalanya pakai muka aktornya yang gue nggak tahu siapa namanya ya, jujur ya. Sekali lagi silahkan komen di bawah kalau kalian tahu ini siapa, karena gue nggak tahu sama sekali. Dan ini tinggal dicoplok aja guys, dan kita bisa pasang aja kayak begini. Gila, jujur keren juga sih. Ternyata aktor ini cocok juga ya meranin Spider-Man ya. Boleh juga lah, boleh lah kita tes dia jadi Spider-Man bagus atau enggak ya. Dan juga selain kita mendapatkan Spider-Man dan juga aktor nggak terkenal ini, kita di sini juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada tangan nyantai, tangan merayap, tangan nembakin jaring, tangan buat ngegrip, dan juga tangan megang jaring. Next ya kita mendapatkan spare mata ekspresinya dia yang bisa dengan mudah dicopot pasang karena dia pakai magnet gitu. Lanjut lagi kita mendapatkan spare jaring-jaringnya dia. Dapat juga web shooternya dia yang gunanya buat diselipin sama jaring yang tadi. Dapat juga topeng kainnya yang cuma buat dipegang, bukan buat dimasukin beneran ya. Dapat juga stand base yang basic tapi warnanya keren, merah biru gitu dengan namanya New Red and Blue Suit. Dan terakhir kita mendapatkan ball joy-nya untuk orang-orang ceroboh seperti kalian. Jadi ya seperti biasa Spider-Man regular version selalu sedikit aksesorisnya ya, gitu doang ya. Dan seperti biasa mantra kita apa teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. Jadi itu dia tadi semua item yang berhasil kita keluarkan dari Spider-Man yang gue nggak kenal siapa ini. Sekarang mungkin biar gue lebih mengenal dia, langsung aja kita ke sesi selanjutnya kali ya. Kita lihat detail lebih dekatnya kayak gimana dari Spider-Man terbaru ini yang belum terkenal banget. Langsung aja, let's go. Jadi ini dia tambah lebih detail dari Spider-Man-nya. Dan seperti biasa gue akan bahas dulu mulai dari head sculpt-nya guys. Karena kalau dilihat ini head sculpt-nya udah mirip banget sama
Nama aslinya siapa sih? Bentar ya, gue searching dulu ya. Siapa lagi ini Spider-Man baru? Karena setahu gue Spider-Man terakhir itu Andrew Garfield kan. Sejauh sejarah Spider-Man itu cuma ada 2 Spider-Man. Cuma ada Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Ini saha coy! Dan oke, ini gue udah nyari siapa Spider-Man terbaru. Ternyata namanya Tom Holland guys. Jujur gue baru tahu sih. Seinget gue emang ada film Spider-Man Homecoming sama Far From Home kan. Cuma gue nggak tahu siapa orang di balik topeng itu. Dan ternyata namanya Tom Holland. Ini artis kurang terkenal apa gimana ya? Kok gue baru dengar namanya ya? Tapi setelah gue bandingin, ini jujur head sculpt-nya mirip banget sih sama si Tom itu ya. Bener-bener semua profil wajahnya ditangkap dengan sangat amat baik di sini. Mulai dari alis dan matanya dia, hidungnya dia, bibirnya dia yang tipis, sampai ke rambutnya dia juga yang secara sculptingan dan juga paint job ini bagus banget sih. Yang dimana warnanya tuh kayak coklat tapi shining gitu loh. Bikin dia kelihatan kayak rambut beneran, padahal ya bukan, ini sculptingan aja sebenarnya. Dan kalau gue bandingin sama head sculpt Tom Holland yang lain yang pernah dibikin sama Hot Toys, ini yang termirip yang pernah dibikin sama Hot Toys. Jadi good job Hot Toys. Dan kerennya juga dia punya rolling eyeballs, jadi kita bisa gerak-gerakin matanya kayak begitu guys. Jadi secara ekspresi dia bisa lebih ekspresif lagi sih. Terus juga head sculpt-nya ini di bagian lehernya itu dia tuh beneran kayak pakai kain gitu ya. Jadi bisa lo tarik-tarik seperti ini. Dan itu mantep banget, menambah tingkat kerealistisannya dari mainan ini. Artikulasinya pun juga mantap kali, dia bisa muter-muter kayak begini. Ngangguk-ngangguk juga bisa, muter-muter pun juga bisa guys. Jadi secara head sculpt ini head sculpt terbaik yang pernah dibikin Hot Toys buat Tom Holland sih. Berasa kayak ketemu Tom Holland beneran tapi versi mininya. Ah itu bagus tuh buat judul, buat memancing SDM rendah yang ada di TikTok. Mana mungkin Tom Holland mau ke Cibubur, kocak. Cuma kalau ngomongin head sculpt-nya yang pakai topeng Spider-Man kayak gini, nothing special sih. Bahkan penyakit lamanya masih ada, yang dimana atasnya itu masih ada jahitan seperti ini guys. Ini bikin jelek dia punya line sih. Jadi pattern jaring-jaringnya ini jadi kayak meleot-leot gitu loh, karena ada jahitannya di bagian atasnya. Untuk torso atau upper body-nya kira-kira seperti ini penampakannya. Gua akan coba bandingin sama kostumnya yang lagi dipakai di Spider-Man Brand New Day yang lagi syuting ya. Ya kira-kira seperti ini perbandingannya guys. Udah cukup mirip sih. Cuma setelah gue teliti lagi, ada beberapa perbedaan yang bisa gue lihat. Nih, kalian lihat di bagian sayapnya dia guys, yang dimana kalau mainannya itu kayak ada lekukannya gitu di bagian sini. Sedangkan yang dipakai syuting nggak ada, dia kayak lurus aja gitu. Terus juga di bagian logo laba-labanya, ternyata yang baru itu kayak lebih gede gitu logo laba-labanya. Sedangkan yang dia pakai di ending No Way Home nggak segede yang sekarang. Dan secara pattern pun juga beda banget. Yang lama itu patternnya tuh kayak garis-garis gitu, sedangkan di Spider-Man Brand New Day dia itu kayak mengingatkan gue sama Tobey Maguire sih. Jadi patternnya kayak tumpukan batu bata gitu loh guys. Nah ini easter egg yang menarik nih, karena ada yang berteori kalau misalnya si Tom ini terinspirasi dari Spider-Man pendahulunya yang sempat ketemu sama dia. Dan dari pertemuan itulah Peter Parker Tom Holland ini dia tuh terinspirasi buat bikin suitnya mirip-mirip sama seniornya. Makanya dari perbandingan ini kayaknya udah dipastikan ya kalau misalnya nanti di Spider-Man Brand New Day bakalan ada update dari desain suitnya ini guys. Untuk bagian belakangnya kalau kita perhatiin juga ada perubahan desain secara total ya. Dari kaki laba-labanya aja lu bisa lihat ada perbedaan antara yang lama sama yang baru ini ya. Dia kayak lebih panjang gitu, sedangkan yang ini lebih pendek ya. Terus kalau yang lama itu di bagian sini kayak ada lekukan ke dalam gitu, sedangkan yang ini nggak ada, dia lurus aja kayak begini guys. Jadi lagi-lagi pinter sih waktu Spider-Man No Way Home ngasih lihat suit yang red and blue ini di ending No Way Home itu kan dalam gelap ya. Makanya kita nggak bisa lihat detailnya banget, sehingga kalau mereka ada update desain itu akan lebih diterima lah. Karena bahkan sampai web shooternya aja dibikin beda banget. Yang lama tipis dan kecil banget kayak gini kan, sedangkan yang baru bener-bener gede banget guys. Dan untuk artikulasinya pun juga cukup oke, walaupun bajunya ketat ya. Dia tetap bisa bernyanyi ataupun bergoyang-bergoyang. Bahunya bisa diangkat sejauh ini pakai ratchet join dan juga dirapetin lagi. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ada ball joint di pergelangan tangannya dan diafragmanya pun juga bisa diputer-puter seperti ini. Lanjut ke bagian lower body-nya, kira-kira seperti ini perbandingannya sama yang baru guys. Ada beberapa perbedaan yang gue temukan. Yang pertama, desain dari sepatunya Spider-Man yang lama itu kayak ada sudut ke dalam seperti ini, sedangkan yang baru kalau gue perhatiin nggak ada ya. Terus yang kedua di bagian telapak kakinya, kalau yang lama itu kayak merah begini aja, sedangkan yang baru kalau gue perhatiin dia tuh warna hitam ternyata guys, soalnya guys. Bang, buat apaan sih kita tahu detail-detail kayak begitu? Percayalah guys, banyak sekali orang aneh di luar sana yang sama kayak gua. Banyak juga yang merhatiin detail seperti ini karena seru aja gitu loh. Dan yang seru juga kita bisa mainin artikulasi di bagian celananya yang ketat banget, udah kayak syarat ikut BPJS. Mulai dari kakinya yang bisa nendang ke
depan sejauh ini atau ke belakang sejauh itu, jauh banget kan sampai berjendol. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Kakinya bisa pivot seperti ini. Ke depan belakang pun juga bisa. Diputer-puter sampai cedera ankle pun juga bisa. Dan bahkan dia juga bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Spider-Man yang nggak terkenal ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall, ini Hot Toys Spider-Man MCU terbaik sejauh ini sih. Mulai dari kostumnya yang di-craft dengan sangat amat cantik, dengan sentuhan glossy finish, bikin dia kelihatan licin, berkilau, dan juga mahal. Ya emang mahal sih. Artikulasinya ada 30 titik yang bikin dia bisa leluasa bergerak walaupun bajunya ketat parah kayak aturan bansos. Dan yang paling gila, head sculpt-nya sih. Ini head sculpt Tom Holland termirip sejauh ini yang pernah gue lihat. Ini saking miripnya ya, gue berasa kayak ketemu Tom Holland tapi versi mini coba. Nah, ini foto bagus nih buat thumbnail, cakep nih. Bisa memancing emosi warga TikTok yang minim literasi. Kalau ada yang marah-marah di komen bilang gue clickbait, berantemin aja guys. Udah dibilang dari kemarin gue pengen datengin mini Tom Holland, malah nggak dibaca, kocak. Tapi menurut kalian gimana guys? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Hot Toys Spider-Man ini? Karena buat gue ini 8,5/10 sih. Solid. Dan sekarang perbandingan ukurannya nih, dengan tinggi kurang lebih 28,5 cm. Ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire, Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Hot Toys Iron Man, Hot Toys Captain America, Hot Toys Invisible Woman, dan tentunya terakhir Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini gua cek di e-commerce ya. Ini mahal banget loh. Di e-commerce gua nyari harga termurahnya ada di 6,5 juta. Rata-rata pada jual di atas 7 juta. Ada yang 7.500.000 bahkan. Tapi ini gue curiga sih, mungkin karena sekarang e-commerce lumayan banyak potongannya kan. Jadi mereka markup harga supaya mereka masih bisa untung. Tapi aneh juga sih, kenapa e-commerce kita makin parah potongannya ya? Bahkan gue jualan mainan aja sekarang nggak di e-commerce loh. Gue jualan mainan di IG gua, namanya Tokonya Medi. Dan itu di-handle langsung sama admin gua, jadi ya nggak ada potongan dan harganya pun lebih murah. Makanya mungkin harga 6.500.000 ke atas mungkin karena potongan-potongan yang ada di e-commerce. Apakah worth it? Menurut gua sangat tidak worth it kalau ini harganya di atas 6 juta ya. Pertama, ini Spider-Man yang biasanya kita tahu aksesorisnya sedikit ya. Terus kedua juga nggak ada elektroniknya, dia hanya figur berkain seperti ini aja. Jadi buat gua harga 6.500.000 ke atas, apalagi 7 juta, udah nggak usah dibeli, simpen duitnya buat beli beras. Tapi kalau kalian nemu harganya di bawah 5 juta ke bawah ya, menurut gue masih oke lah. Karena Hot Toys yang nggak punya elektronik, rata-rata harganya 5 juta ke bawah kan, harusnya ya. Jadi kalau kalian nemu yang harganya 5 juta ke bawah, masih oke banget. Cuma gue sebagai fans Spider-Man aja ya, kalau gue tahu ini harganya 6,5 juta ke atas, gue nggak bakal mau beli sih. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, comment, juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Dan buat lu semua yang kepancing sama joke Spider-Man ini siapa namanya, lu semua top! Dia bakalan pakai kostum yang sama juga. Laler barusan lewat itu. Kita di sini juga mendapatkan berbagai macam aksesoris dan kayak susah banget nih. Berbagai macam aksesoris dan kayak aksesoris susah banget.